Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Elsa Anjana Lubis dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 22011180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Korea Utara dan Korea Selatan. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nah, kita langsung mulai saja ya mengenai pendidikan Korea Selatan dulu yang akan kita jelaskan. Sistem pendidikan Korea Selatan itu sangat terkenal dengan kerja keras dan ketekunannya. Menurut kebudayaan mereka, keberhasilan dalam dunia pendidikan meningkatkan status dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak asing lagi ya kalau misalnya pendidikan di Korea itu sangat full akademisi, yang dimana mereka mementingkan pendidikan nomor satu di dalam hidupnya. Saat ini, sistem pendidikan di Korea Selatan disebut dengan sistem 6334, yang dimana 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas, serta 4 tahun di perguruan tinggi. Adapun usia pendidikannya yakni playgroup usia 1-4 tahun, TK usia 5-7 tahun, SD usia 8-13 tahun, SMP usia 14-16 tahun, serta SMA usia 17-19 tahun. Di Korea Selatan memang dikenal sudah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, di balik semua itu pastinya ada kunci kesuksesan yang membuat masyarakat Korea Selatan ini bisa maju seperti yang kita lihat sekarang, terutama dalam sistem pendidikannya. Lalu seperti apa sih pendidikan di Korea Selatan ini? Apa yang membuat berhasil? Nah, saya akan menjelaskan beberapa alasannya, Mams. Yang pertama ada sistem Hagwon, di mana meskipun pelajaran di sekolah ini telah usai, siswanya ini rupanya tidak langsung pulang. Mereka melanjutkan bimbel atau yang disebut dengan namanya Hagwon, yang dimana sekolah menengah itu biasanya difokuskan pada bidang akademik, sedangkan sekolah dasar itu bebas memilih antara bidang akademik, seni maupun olahraga. Adapun mata pelajaran yang wajib ditekankan pada kelas Hagwon ini, yang pertama adalah fisika, sosial, matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Korea. Untuk waktu pelajaran dalam kelas Hagwon ini dimulai pada pukul 5 sore sampai 6 sore dan dengan waktu makan malam, lalu dilanjutkan lagi kepada pukul 8 sampai jam 10 malam. Yang kedua adalah kurikulum. Sistem pendidikan di Korea Selatan memiliki kurikulum nasional yang dipantau dari Kementerian Pendidikan, di mana setiap 5-10 tahun akan direvisi. Kurikulum yang terbaru akan mengharapkan masyarakat lebih demokratis, memiliki keyakinan moral, dan kewarganegaraan yang kuat. Kurikulum utama terdiri dari 9 mata pelajaran utama. Yang pertama adalah pendidikan moral, kedua bahasa Korea, ketiga studi sosial, keempat matematika, kelima sains, keenam pendidikan jasmani, ketujuh musik, kedelapan seni rupa, dan juga yang terakhir adalah seni praktis. Bukan hanya itu, Korea Selatan itu juga menerapkan kurikulum teknologi secara menyeluruh ke dalam pendidikan tingkat menengah. Nah, yang ketiga, adanya tes masuk SMA. Khusus untuk SMA, siswa itu tidak perlu mengikuti ujian. Namun, bagi mereka yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA, anak itu harus mengikuti College Scholastic Aptitude Test atau CSAT, atau dikenal dengan SENIL. Berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun menjelang SENIL ini, orang tua akan mendaftarkan anak-anak mereka di Hagwon. Pada hari tes ataupun ujian berlangsung, jalur penerbangan seperti pesawat maupun yang lainnya itu harus dialihkan setelah ujian itu berlangsung. Kenapa? Agar ini siswanya itu tidak kehilangan konsentrasi dalam ujian berlangsung. Yang keempat, setiap siswa memiliki nama Inggris. Tahukah Mams, di Korea Selatan itu masing-masing siswa memiliki nama versi Inggris, terutama yang ikut Hagwon. Nama tersebut ini bisa dipilih sendiri atau dipilihkan oleh orang tua mereka maupun guru mereka. Hal ini dimana untuk memudahkan orang lain memanggil nama mereka, sebab terkadang beberapa
pelafalan nama Korea itu sulit ya untuk diucapkan, apalagi bagi orang asing yang tidak terbiasa dengan bahasa Korea. Jadi jangan heran ya, Mams, jika bertemu dengan seseorang murid yang memperkenalkan dirinya sebagai Spider-Man. Korea Selatan juga merupakan salah satu negara Asia yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA pada tahun 2018 silam. Berdasarkan skor PISA, Korea Selatan ini berhasil menempati posisi 7 dengan skor membaca 514, sains 519, dan matematika 526. Hal ini tentu saja merupakan pencapaian luar biasa ya bagi negara yang baru membangun sistem pendidikannya di akhir abad ke-20. Selain itu, berikut ada beberapa fakta dan kelebihan pendidikan di Korea Selatan, seperti tugas individu itu lebih dominan dibandingkan tugas berkelompok atau berdiskusi. Yang kedua, siswa itu belajar di ruangan yang sama sepanjang hari, sementara guru akan memantau dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang ketiga adalah kelas sudah selayaknya seperti rumah, jadi sebagian besar sekolah itu menerapkan anak muridnya memakai sandal ataupun sepatu khusus. Yang ketiga adalah pelajaran bahasa Inggris sudah dimulai sejak kelas 3. Terus yang keempat, adanya materi pelajaran pendidikan tenis untuk anak laki-laki dan ekonomi rumah tangga untuk anak perempuan di kelas 8 dan kelas 9. Yang ke-6 ada Korea Selatan telah melarang kelas bahasa Inggris untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 di sekolah dasar. Yang ketujuh adalah persyaratan kehadiran membutuhkan minimal 220 hari di masing-masing ketiga tingkat, yaitu SD, SMP, maupun SMA. Yang kedelapan adalah di SMA itu siswa tahun pertama wajib mengambil program khusus. Dan yang terakhir itu adalah pada tahun kedua, siswa dapat memilih di antara 3 jalur, yakni humaniora, studi sosial, dan jalur ilmu alam dan kejuruan. Itulah tadi informasi penting seputar sistem pendidikan di Korea Selatan. Teman-teman, tadi kita sudah membahas ya mengenai pendidikan di Korea Selatan. Kita langsung beralih lagi ya ke pendidikan di Korea Utara. Yang pertama adalah jenjang sekolah Korea Utara. Sekolah dasar dan menengah itu diperlukan dan diberikan gratis. Kenapa? Karena anak-anak akan melewati 1 tahun di taman kanak-kanak, kemudian mereka bersekolah di sekolah dasar yang dikenal sebagai sekolah rakyat dari usia 6 hingga 9 tahun. Setelah itu mereka menghadiri sekolah menengah yang tergantung pada spesialisasi mereka. Sekolah menengah berlanjut lagi dari usia 10 hingga 16 tahun. Yang kedua adalah Korea Utara ini disebut dengan negara yang paling melek huruf. Korea Utara adalah salah satu negara paling melek huruf di dunia. Menurut UNESCO, tingkat melek huruf di Korea Utara itu mencapai 98-100%. Namun, angka tersebut dilaporkan sendiri sehingga banyak dipertanyakan. Mengingat statistik yang meningkat keluar dari Korea Utara. Ketiga adalah literatur yang disensor dengan hati-hati. Literatur yang dibaca oleh mahasiswa Korea Utara ini disensor dengan hati-hati. Kebanyakan penulis tetap tidak jelas dan rincian biografi mereka disembunyikan. Cerita biasanya berkisar pada menjunjung tinggi sosialisme dan kepedulian yang telah diberikan kepada Kim kepada sastra. Misalnya The Fifth Photograph oleh Lim Hwan Won yang diceritakan dari sudut pandang seseorang perempuan yang mengunjungi Rusia pasca Soviet pada awal 1990-an hanya untuk menyaksikan sebuah negara yang gagal karena pengaruh Barat. Yang keempat ada pendidikan perempuan yang progresif, di mana pendidikan perempuan ini merupakan salah satu aspek yang lebih progresif dari sekolah Korea Utara. Pendidikan menengah dan seterusnya sama-sama diakses oleh laki-laki maupun perempuan. Pada tahun akhir 1990-an, pemerintah itu memprakarsai kampanye Kolima yang berhasil memobilisasi penduduk secara efisien.
perempuan diajari bahwa emansipasi datang melalui kerja, pengasuhan anak, dan membantu membangun Korea Utara yang sosialis melalui kerja produktif. Perempuan membuat lebih dari 80% guru sekolah dasar dan 15% profesor perguruan tinggi. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai skala upah antara laki-laki maupun perempuan. Namun, salah satu sumber dari studi Michigan State yang menyatakan bahwa upah tetap yang biasa diterima masih didapat lebih banyak oleh laki-laki. Perempuan itu cenderung berhenti dari pekerjaannya setelah menikah. Yang kelima adalah kurikulumnya fokus pada keluarga Kim. Ini seperti apa sih? Jadi kurikulum di sekolah Korea Utara itu berfokus pada keluarga Kim, yang dimana sebuah studi oleh Institut Evaluasi Kurikulum Korea menemukan siswa menghabiskan 684 jam belajar tentang pemimpin. Saat ini Kim Jong-un, ayahnya Kim Jong-il, kakeknya Kim Hwa-sung, dan neneknya Kim Jong-suk, Korea Utara menyatakan sistem pendidikan adalah agar siswa memperoleh konsep revolusi dan kesetiaannya tanpa akhir terhadap partai dan pemimpin tertinggi. Nah, yang keenam adalah mereka yang menempuh pendidikan perguruan tinggi datang dari keluarga kerajaan. Nah, banyak siswa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi berasal dari latar belakang keluarga kerajaan. Pendidikan tinggi di Korea Utara itu dibagi menjadi perguruan tinggi, universitas, dan sekolah kejuruan. Salah satu sekolah paling bergengsi di Korea Utara ini adalah Universitas Kim Hwa-sung. Sangat sulit untuk masuk ke sana. Hanya siswa yang terkait dengan pejabat pemerintah yang lebih tinggi dan memiliki nilai bagus yang dapat mengikuti ujian masuk. Jika seorang siswa berbakat dalam sains atau matematika, mereka sering pergi nih ke Universitas Pertahanan Nasional. Yang ketujuh, baik laki-laki maupun perempuan wajib mengikuti dinas militer. Layanan militer ini diperlukan untuk laki-laki dan perempuan Korea Utara pada usia 17 tahun. Sebelum 2017, dinas militer ini adalah opsional untuk perempuan. Sekarang mereka harus melayani sampai usia 23 tahun dan laki-laki harus melayani 10 tahun. Namun, siswa yang sangat berbakat dari sekolah luar biasa dapat dibebaskan dari layanan sama sekali. Nah, yang terakhir, pendidikan di Korea Utara itu dimaksudkan untuk propaganda. Nah, seperti apa sih ini? Oke, banyak pendidikan di Korea itu adalah propaganda yang dimaksud untuk mengindoktrinasi siswa ke dalam sistem sejak taman kanak-kanak, ya guys. Misalnya ketika anak-anak belajar tentang waktu, mereka mempelajari nih berdasarkan tahun kelahirannya Kim Hwa-sung ini seperti apa di tahun 1912 yang dikenal sebagai tahun 1 di Korea. Nah, setiap ruang di kelas Korea Utara itu juga pasti memiliki foto Kim Hwa-sung dan Kim Jong-hwa. Anak-anak belajar tentang sejarah revolusionernya yang melibatkan musik, buku cerita, novel, dan karya seni yang berkaitan dengan keluarga Kim. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa program pendidikan di Korea Utara ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menanamkan kesetiaan dan komitmen tertinggi kepada pemimpin tertinggi, dan yang terakhir adalah untuk menanamkan permusuhan dan kebencian yang mendalam terhadap Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Dan yang terakhir juga adalah Korea Utara ini merupakan sistem pendidikan yang melanggar hukum internasional. Sistem pendidikan melanggar hukum internasional dalam membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi pada rakyatnya. Nah, laporan PBB pada bulan Desember 2018 menyimpulkan bahwa Korea Utara itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas, dan berat. Teman mereka juga menyebutkan penyiksaan, kondisi penahanan yang tidak manusiawi, pemerkosaan, eksekusi publik, hukuman mati karena alasan politik dan agama, dan
penjara politik. Selain itu, ada juga yang mengutip bahwa pembatasan yang meluas atas kebebasan berpikir, beragama, berekspresi, berkumpul, dan juga bergerak. Akibatnya, Korea Utara ini menolak sama sekali revolusi PBB. Mungkin sudah cukup ya tentang penjelasan saya mengenai sistem pendidikan di Korea Utara maupun di Korea Selatan. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda terhadap pendidikan di dalam Korea Utara, Selatan maupun juga Korea Selatan. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.